Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Ahmad Ramdhani di Adani Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode pembelajaran to stay to stray dalam pembelajaran PAI, materinya mengenai sholat, dari mulai pengertian sholat dan pembagian sholat dan macam-macamnya. Baiklah, kita langsung simak saja videonya. Dalam penerapan metode pembelajaran to stay to stray, tahap pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu membagi kelompok menjadi 4 orang. Jadi satu kelompoknya itu 4 orang. Kelompoknya itu terdiri dari siswa heterogen, jadi bukan homogen ya. Jadi dari berbagai tingkat kecerdasan. Nah, ini adalah kondisi siswa setelah melalui pembentukan kelompok. Berlanjut kepada tahap yang kedua, setelah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa diberikan subpokok bahasan untuk dibicarakan bersama-sama anggota kelompoknya. Bisa berupa tugas atau bacaan. Berlanjut kepada tahap yang ketiga, setelah masing-masing kelompok mendapatkan subpokok bahasan atau tugas, siswa dalam satu kelompok mendiskusikan tentang subpokok bahasan atau tugas yang diberikan untuk mendorong siswa mengemukakan pendapatnya. Ini adalah kondisi di mana siswa sedang bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru kepada masing-masing kelompok. Setelah siswa selesai mengerjakan diskusi kelompoknya, kita berlanjut ke tahap yang keempat dan kelima, di mana siswa dalam satu kelompok bertukar posisi dengan kelompok lain. 2 orang pergi dan 2 orang tinggal. Nah, jadi di sini yang dinamakan to stay to stray itu 2 orang anggota kelompok yang bertukar bertugas mencari informasi di kelompok lain, dan 2 orang yang tinggal di dalam kelompok bertugas memberikan informasi kepada kelompok tamu agar informasi bisa terbagi ke semua kelompok. Ini adalah proses di mana pertukaran informasi antar kelompok. Dalam proses ini, kemampuan bersosialisasi siswa juga dapat kita nilai, dari mulai cara dia bertanya ataupun menjawab. Dari kelompok 1, jawaban nomor 1 itu apa sih? Menurut bahasa apa? Untuk jawaban nomor 1 apa sih, Kak? Dari diskusi kelompok kami, jadi nomor 1 itu menurut bahasa itu adalah doa. Terus menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Setelah siswa melewati tahap 4 dan 5, yaitu proses pertukaran informasi, berlanjut kepada tahap yang ke-6, yaitu siswa yang bertukar posisi dan bertamu ke kelompok lain kembali lagi ke kelompoknya untuk memberikan informasi yang dia dapat dari kelompok lain. Ini adalah proses di mana penyampaian informasi dari kelompok lain ke kelompoknya. Untuk jawaban nomor 1 kan apa pengertian sholat? Dari kelompok 1, untuk dari bahasa adalah doa. Terus dari istilahnya, sholat ialah ibadah yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Itu dari hasil diskusi kelompok 1. Oh, jadi tidak ada perkataan sama perbuatan gitu. Setelah kelompok kembali lagi seperti semula,
kita berlanjut pada tahap yang ketujuh. Guru memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan ditanggapi oleh kelompok lain agar terciptanya kecocokan dan hasil yang diharapkan oleh guru mengenai materi pembelajaran. Ini adalah proses di mana salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok kami di sini nomor 1. Soalnya apa pengertian sholat? Nah, untuk jawaban kelompok kami, menurut bahasa sholat adalah doa. Terus sholat menurut istilah yaitu sholat ialah ibadah yang berisikan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Terus nomor 2, sebutkan 5 waktu sholat fardu. Di sini kelompok kami menjawab 1. Sholat subuh, 2. Sholat zuhur, 3. Sholat asar, 4. Sholat maghrib, dan 5. Sholat isya. Terus yang ketiga, sebutkan 3 contoh sholat sunat. Nah, di sini kelompok kami menjawab 1. Sholat tahajud, 2. Sholat duha, dan 3. Sholat istikharah. Oke, tepuk tangan. Oke, tadi dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Barangkali dari kelompok 1 ada yang ingin memberikan tanggapan, apakah sudah benar, sudah sama, atau ada yang berbeda? Silakan dari kelompok 1. Sama. Oke. Setelah salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, kita berlanjut ke tahap ke-8 atau yang terakhir, di mana guru memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang telah dibahas dan menggunakan metode to stay ini. Ini adalah proses di mana guru memberikan kesimpulan terhadap materi pembelajaran. Kemudian soal yang nomor 2, coba sebutkan 5 waktu sholat fardu ya. Yang pertama sholat apa? Subuh. Yang kedua? Zuhur. Tiga? Asar. 4? Maghrib. 5? Isya. Oke, betul. Kemudian soal yang terakhir, macam-macam sholat sunat ya. Bapak perintahkan untuk mencontohkan 3 saja kan? Coba sholat sunat itu apa aja? Duha. Terus? Tahajud. Apa lagi? Istikharah. Apa lagi kak? Banyak. Banyak kan? Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai metode pembelajaran to stay dari mulai tahapan 1 sampai 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.